ngebahas sesuatu yang berhubungan sama seni deh. Kalau menurut kalian nih, seni itu apa aja sih? Contohnya Patung kan seni juga ya. patung, lukisan, ya kan? Di Indonesia banyak banget gak sih kayak contoh-contoh seni gitu kan? Gimana kalau kita enaknya membahas tentang patung aja kak? Patung, ya. Patung di Indonesia tuh banyak banget gak sih? Ada yang di Bali apa namanya yang gunungnya? GBK. GBK itu apa? Baru satu cara. Berarti sebagai Gen Z ini banyak interaksi gitu ya, Mbak ya? Alhamdulillah. Nah, kalau Bali itu Jawa nggak sih? Kita yang di Jawa aja gitu. Ya, Jawa ya. Yang paling terkenal tuh apa ya? Indonesia tuh kan di Jakarta ya, di Jakarta. Apa namanya apa ya? Aku pernah lihat tuh patung apa ya? Patung namanya Dirgantara. Oh yang di itu tuh, Patung Dirgantara. yang Dirgantara. yang itu ya, apa namanya about gitu ya, gini. Jadi gimana sih tuh lokasinya kira-kira? Lokasinya di mana ya? Ini ada yang tahu nggak sih? Lokasinya itu guys, yang setahu aku ya, lokasinya itu Jalan Gatot Subroto nomor 1 RT 2 RW 1. Oh keren ya, bisa tahu mendalam ya, bisa ya, baru baca gitu ya, bagus. Oke. Nah tadi kan alamatnya tuh rumit banget sih, kalau secara tepatnya itu ada di mana sih? Cara tepatnya ya. Iya. Di provinsi mana gitu kan, siapa tahu kan tahun depan aku bisa foto di patung Dirgantara Dan semua nggak sih kamu kece satu sama tiba-tiba foto lihat itu doanya dong nggak usah lihat cuma mau ke atasnya. Oke, gimana kak? Untuk provinsinya sendiri, yang dari saya sendiri ya, Oke, ya itu nggak di apa-apa. Jakarta Selatan. Oh, Jaksel Di Jakarta ya. Yang itu nggak sih, biasanya kalau ada iklan azan tuh, kan biasanya azan tuh ya di bundaran apa nggak tahu bundaran apa itu ya? Oh bundaran HI. Berarti menyimak iklan azan ya? Ya. Oh iya gitu. Terus. Apalagi ini kita bahas seputar patung Dirgantara. Seniman. Siapa seniman? Yes. Kalau itu sih kemarin itu aku sempat baca-baca gitu ya. Apalagi kan kita di sekolah juga diajarin temanya sekarang patung kan, sama yang kita bahas sekarang. Nah, kalau yang kemarin aku searching tuh patung Dirgantara ini itu di apa seniman ya? Itu dirancang sama yang namanya Edi Sunarso. Nah, tahunnya itu sekitar tahun 1964 sampai 1965. Tuh, dirancang dibangun, ya kan? Masih sketsa bagus gitu, kan? Jadi berapa lama tuh kak? Setahun ya? Kan cuma ini doang, sketsa. Nah, kan doang kan? Nah, kalian ada yang kenal nggak Edi Sunarso itu siapa? Gak tahu kan? Milenial. Kok milenial? Kalian kan Gen Z. PUBG. Bapak kenal. Oh, bapak nggak kenal. Oke. Nah, wajar sih kita kan nggak tahu Edi Sunarso itu siapa. Soalnya beliau itu merupakan seniman yang berada lah, maksudnya dia punya nama di era presiden pertama kita, Presiden Soekarno. Jadi namanya tuh emang udah jet banget pas eranya Soekarno gitu. Nah terus beliau ini juga dikenal dan dijuluki sebagai maestro seni patung modern Indonesia kan. Jadi tahu kan kalian? Iya. Terus mau bahas apa lagi nih? Seniman udah ya, lokasi tadi udah. Terus Ini kan tadi kan kalau Audrey bilangnya perancangan, nah sekarang tahun pembuatannya. nah ini pembuatannya. Kira kapan ya? Ini ada yang mau jawab nggak? Kira-kira? Nggak ada.
Nah, dari tahun pembuatan patung Dirgantara itu, patung Dirgantara itu dibuat dan didirikan pada tahun 1965. Oke. Nah, Berarti sama ya, tadi kan aku bilangnya dirancangnya 64 sampai 65 gitu. Dibangunnya tahun 65-nya. langsung dibangun. Cepet sekali ya, persepatuknya ya. Kan buat negara. Oh iya. Kalau satu rumah kan nanti habis hari lagi bisa. Oh, oke. Nah gitu ya. Mau ada tambahan nggak kira-kira? Nah, kalau pembuatannya patung itu, patung Dirgantara, pembuatannya oleh siapa tadi? Edi Edi Sunarso. Pak Edi. Nah itu dengan dicor, terus dipahat. Oh, beliau sendiri ini. Nah, Oh, dibantu. Sama tukang. Sama- sendiri. Kenal tukangnya nggak? Kenal tukangnya nggak? Kalau tukangnya Oh nggak iya. tahu ya. Enggak banget. Jadi beliau kerja saya. Oh kurang. Tetangganya Pak Edi. Ini dia tetangganya Pak Edi. Ya. Oke. Terus apa tadi? Pembangunan ya. Iya. Oke, terus kalau habis dibangun kan berarti kita harus tahu bahan sama tekniknya nggak sih? Nah, ya. Oke, gitu. Mari kita bahas. Kalau yang saya tahu ya, di Google itu diberitahukan bahwa tekniknya pembuatan patung ini menggunakan teknik pengecoran. Proses pembuatannya dilakukan oleh PN Utama Karya dengan IR Sutami sebagai arsitek pelaksana. Terus bahannya itu dari perunggu berat patungnya itu sekitar 11 ton dan tingginya itu juga 11 meter, sementara tinggi kaki patungnya yakni 27 meter. Alat pemasangannya sangat sederhana, menggunakan derek tarian tangan gitu, tahu nggak? Oh, iya. Zaman dulu pakai derekan tangan ini Kayak keyboard kan. Oh ya, padahal ini gimana ya berapa nih? 11 meter ya. Jadi keseluruhannya Siapa yang mau 11 belajar? meter. Ya, Dari dan ya Sa. Berarti emang pembuatannya sedetail gitu ya, kayak diperhatikan nggak yang ini gitu kan? Dan tahu nggak sih perpotongannya itu ada 1 ton, tahu nggak? Guys, Keren ya orang zaman dulu kuat keren. sekarang kalau zaman sekarang jarang nggak sih ada patung kayak gitu? Siapa yang membuat? Iya, membuat. Tapi Gen Z. Get apa? Nah, oke. Kan tadi udah nih teknik, terus bahan udah, atau pembuatan udah. Terus apa lagi ya? Ini kan peresmian. Ya. Oh iya, peresmian, benar. Belum itu lagi. Iya. Kenapa ada patung Dirgantara? Oh, jadi kalau kita bahas Sejarah. Masuk, siapa nih yang mau jelasin? Nah, kan kemarin aku habis searching. Oke. Dari apa yang aku baca, patung ini tuh kan seperti yang dikatakan Om Dwi, oke, dirancang oleh Edi Sunarso sekitar tahun 1964 sampai 1965. Kurang ya berarti ya? Valid. Konkretnya, patung ini dirancang dengan bantuan dari keluarga Arca Yogyakarta. Berarti bukan bantuan jin gitu ya? Kayak Kayak Bondowoso. Patung Bondowoso bukan ya? Berarti halal ya berarti ya, amin. Halal ya, oke lanjut, coba. Nah, proses pembangunannya dilakukan oleh PN Utama Karya dengan Insinyur Sutami sebagai arsitek pelaksana. Pengerjaannya ini sempat mengalami keterlambatan karena peristiwa G13 sekitar. Oh, berarti pas ada aksi itu udah vakum gitu ya? Jadi nggak lanjut. Terus proses pemasangan patung Dirgantara ini sering ditemui oleh Bung Karno, sehingga kehadirannya itu sering mengganggu. Sering merepotkan para aparat negara yang menjaga sang kepala negara. Oke. Namun pada akhirnya pemasangan patung Dirgantara ini akhirnya dapat selesai pada akhir tahun 1966. Oh, karena baru selesai. Iya. Terus patung ini diletakkan di lokasi yang sangat strategis.
yaitu di gerbang kawasan Jakarta Selatan dari lapangan terbang Halim Perdana Kusuma. Selain itu, dulu dekat dengan markas besar Angkatan Udara Republik Indonesia. Strategis banget kan Mas. Langsung keluar tuh nampak ya patung ini patung dari gambarannya langsung nampak gitu. Jadi sampai sekarang nggak sih kayak banyak banget orang yang bisa langsung lihat patung gitu. Jadi kayak monumen banget, monumen jadi pengen sana. Ada sok oke, siap sok ya. Semoga oke. Aku banyak info loh dari kamu tadi, wow. Banyak tahu. Nah, oke. Aku tadi sejarah udah. Kenapa tuh belum? Oh iya, belum. Namanya apa sih? Ada yang tahu nggak? Aku tahu. Jadi aku Oke. sempat searching kalau Presiden Soekarno sendiri itu mencita-citakan makna patung itu sendiri. Oh. Gitu. Jadi makna patungnya itu ingin bangsa Indonesia itu menjadi manusia angkasa, yang dimana maksudnya itu adalah memiliki semangat keberanian bangsa Indonesia untuk menjelajah angkasa. Tuh, Wow. menarik banget kan guys? Iya. Emang presiden kita tuh yang apalagi yang pertama ya kayak pimpinannya out of the box gitu kayak keren banget. Terus gitu. lanjut ya. Oke. Penggambaran yang mengedepankan kejujuran, keberanian dan juga semangat pengabdian. Lalu patung Dirgantara atau patung Pancoran, jadi namanya tuh kadang diganti Pancoran, gitu ada nama lainnya ya. Memiliki keunikan guys, keunikannya Oh, oke. itu pose tangan yang menuju dari patung ini diperegangkan sendiri oleh Bung Karno. Jadi kan kayak gini. Nah, itu ada maksudnya, itu maksudnya tuh kayak posenya itu kan menuju itu keinginan untuk memimpin penerbangan Indonesia agar maju hingga tingkat internasional. Jadi kayak gitu ya. Katanya tadi di kampungnya di mana tadi? Di depan bandara Oh ya itu benar itu ya. Makanya kayak ada apa kayak kesinambungan gitu kan. Penerbangan gitu. Oke. Sudah tambah nggak? Sudah. Ini tangan patung pancorannya itu juga menuju ke arah utara yang dimana mengarah ke Bandar Udara Internasional Kemayoran. Jadi dulunya itu Bandar Udara Kemayoran. Sepenerbangan itu ya ternyata Memang inspiratif itu ya penerbangan pribadi Soekarno ya. Oke. Tapi keren sih kayak bisa se detail itu. terus kepikiran banget gitu kan. Iya. Terus mereka juga bikin rupanya, mereka punya rupanya sendiri kan patung Dirgantara itu rupanya itu dari senimannya Edi Sunarso itu kan. Oh, dari pereklaman buka gue aja sendiri. Nah, iya, gitu. Daripada lama ya kan, terus kan pembangunannya pada dari juga. Sat buat gitu. Nah terus kayak apa lagi ya? Apa ya? Kalau peresmian udah nggak guys? Belum. Peresmian guys, penting banget nggak sih? Nah, ini pacaran ya. Sampai sekarang belum diresmikan. Masa sih? Iya, belum diresmikan. Tapi udah banyak orang tahu nggak sih? Iya, Udah banyak orang tahu tapi ternyata belum diresmikan. Iya. Belum diresmikan. Kenapa itu kalau boleh? Alasannya itu Apakah apa? ada kisah di baliknya? Jadi sebelum diresmikan, Bapak Presiden Soekarno itu sudah meninggal terlebih dahulu. Oh, makanya juga sempat diresmikan. Iya. Itu udah jadi kan? Udah, jadi udah. Tapi belum iya. Jadi beliau meninggal dulu. Kok nggak diresmikan dulu ya? Tahu. Pak Prabowo. Belum dong. Nggak bertahun-tahun Iya setelah soalnya gitu kan. Pada. Nah, Udah makan siang gratis. bahkan dia kasihan teman-teman saya nih Pak yang terus. Makasih ya Pak. Nah terus ada yang mau dikasih nggak? Tadi apa aja dari Semua ya. Kurang satu. Apa? Kan tadi kan bahas patung sama si perancang. Iya. Namanya Edi Sunarso. Pak Edi. Nah, aku kan pengen tahu lengkap biografinya seperti itu. Oh, Bapak Edi Sunarso. Iya. Kelihatannya menginspirasi banget ya. Iya. Mau jadi pembantu bos. Oh iya.
semoga ya inspirasi gitu ya, langsung ide sendiri menancap di otak beliau. Ada yang tahu nggak sih kira-kira? Kayaknya aku tahu deh. Silakan diceritakan kepada Kak Karel. Jadi edisi Sunapsa ini dilahirkan di Salatiga di tahun 1932 pada tanggal 2 Juli. Iya. Namun edisi Sunapsa ini mungkin tak banyak yang mengenalnya dulu karena tak terkenal ya. Oke. Terus dia membuat patung fenomenal ini, ya itu dia membuat patung Dirgantara ini, itu membuat dia terkenal dan dikenal banyak orang. Jadi sebelum ada patung Dirgantara ini namanya belum begitu terkenal gitu Ya. ya. Baru setelah ada ini langsung Setelah terus. langsung terkenal. Seret kayak gitu kayak iya terus lanjut. Ya. Ya kayak gitu. Oh, sudah terjawab Kak Karel? Ya kan mungkin kalau mau cari info lebih lanjut mungkin bisa cari sendiri ya. Itu literasi pagi-pagi dan PNL. Enggak lulus di Sunarso. Apa namanya? Merancang patung Dirgantara gitu ya. Kulinya ya, kulinya. Ya sih ada yang mau jadi anu nggak sih buat patung? Arsitek gitu ya? Iya. Aku sih arsiteknya aja nggak mau dapat. Oh, capek ada sore gitu. Oh. Emang ya aku cari-cari gitu. Ribet bos, jangan ya kalau kita bisa bayar kenapa enggak? Oke sih. Gitu ya. Yang kayaknya tadi udah lengkap banget nih kita bahas tadi vokasi, seniman, pembuatan, terus sejarah, terus makna patung. Tadi banyak fun fact banget ya tadi pada patunnya. Terus tadi ada tambahan biografi Pak Edison. Kayaknya cukup segini aja nggak sih? Apakah podcast Penonton kita sudah ini kalau kalian nonton ini plus 1 knowledge betul ya. Pengetahuan jadi bertambah. plus 1 ya. Jadi sudah nonton pindah kerja kita ya kita memberi pengetahuan dia loh. Oke mungkin sekian dulu dari kita. Udah nggak sih? Udah nggak sih? Jadi sekian dulu dari kita ya. Boleh mungkin kalau mau yang nanya lebih lanjut mungkin bisa komen di bawah ya. Ada like, komen, dan subscribe. See you on this video. Bye bye. Dadah dong. Dadah.